warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Aulia. Di sini saya berperan sebagai konselor. Perkenalkan, saya Almeiliana Nurantis. Di sini saya berperan sebagai konselor. Jadi masalah yang kami angkat yaitu perbandingan antara anggota keluarga. Di sini saya Almeiliana, mahasiswa semester 7 yang sering dibanding-bandingkan oleh keluarga dengan kedua kakak saya yang notabene lebih sukses. Hal ini membuat saya menjadi lebih rendah diri dan tidak percaya akan kemampuan diri saya sendiri dan sering menyalahkan diri sendiri. Dalam video ini kami akan membahas mengenai bagaimana proses konseling untuk menangani kasus ini. Teman-teman bisa menyimak video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Alme. Yuk duduk dulu. Gimana kabarnya hari ini Alme? Sedang tidak baik-baik saja, Bu. Oh begitu. Terima kasih ya tapi sudah hadir. Tadi gimana perjalanan ke sini? Macet? Alhamdulillah lancar, cuma karena suasananya panas Ibu jadinya kayak kurang bersemangat aja. Begitu. Baik. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, sebaiknya kita perkenalan diri dulu ya. Dari mulai ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu itu Ibu Ade. Hobi ibu itu ibu suka untuk menonton film komedi. Nah, sekarang giliran Alme untuk memperkenalkan diri kamu. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Almi. Hobi saya itu menggambar, Bu. Oh, Alme suka menggambar. Suka Iya. menggambar apa? Saya lebih suka menggambar abstrak aja sih, Bu, sesuai imajinasi. Oh, begitu, baik. Nah, sekarang sebelum lanjut lebih jauh, sebaiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatan ini nantinya berguna agar konseling kita hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita. Kesepakatan yang pertama, kita berjanji untuk saling bekerja sama. Alme harus bersikap terbuka sehingga ibu bisa membantu Alme untuk menyelesaikan masalah. Di sini kita akan belajar bersama, tidak mencari siapa yang salah. Gitu ya, Alme setuju? Setuju, Bu. Kedua, semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Cerita, pendapat, atau pengalaman yang diungkap di ruangan ini tidak boleh diungkap kepada orang lain. Apakah Alme setuju? Setuju, Bu. Baik, kesepakatan yang terakhir, Ibu harap Alme dapat terbuka, dapat berbagi cerita atau pengalaman kepada Ibu. Ini akan membantu Ibu memahami apa yang Alme rasakan dan Alme pikirkan, sehingga kita dapat menemukan solusi yang tepat. Baik, boleh Alme mulai bercerita? Masalah utama saya itu karena tekanan dari keluarga saya, Bu. Saya sering dibanding-bandingkan dengan kedua kakak saya. Kakak pertama saya lulusan cum laude dari universitas terkenal, dan kakak kedua saya sudah sukses menjalankan bisnisnya di usia yang terbilang cukup muda. Mereka selalu menjadi kebanggaan bagi keluarga saya, sementara saya rasanya tidak ada apa-apa dibandingkan kedua kakak saya itu. Keluarga saya sering menuntut saya untuk bisa seperti kakak-kakak saya. Orang tua saya bilang, kamu harus lebih berusaha agar bisa mencapai kesuksesan untuk diri saya. Tapi justru ucapan itu membuat saya seolah-olah gagal. Saya merasa apa yang saya lakukan itu tidak pernah cukup di mata keluarga saya. Mereka juga sering bertanya, kenapa nilai saya tidak bagus, kapan nilai saya akan bagus, atau apakah saya mau menjadi sukses. Jauh di lubuk hati saya, keinginan saya pasti ingin membanggakan kedua orang tua saya, keluarga saya, dan saya ingin menjadi sukses. Namun perkataan keluarga saya seolah-olah membuat saya seperti belum mencoba.
Padahal saya sudah berusaha keras, tapi tetap saja rasanya seperti gagal memenuhi ekspektasi mereka. Saya jadi sering menyalahkan diri saya sendiri, Bu. Kalau saya gagal di kampus atau ada masalah di rumah, saya langsung merasa itu salah saya. Saya seperti beban dalam keluarga ini. Bahkan, saya sampai menghindari acara keluarga karena saya tidak tahu pertanyaan apa yang nantinya keluarga saya lontarkan terkait kesuksesan kedua kakak saya, dan saya takut, Bu, akan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya overthinking. Setiap malam saya selalu menangis, Bu, di kamar. Saya berpikir bagaimana caranya bisa membuat mereka bangga terhadap saya. Saya seperti hilang arah dan hampa, Ibu. Ibu bisa merasakan betapa beratnya tekanan yang kamu rasakan saat ini. Terus-terusan dibandingkan dengan kakakmu, rasanya pasti sangat menyakitkan dan membuat kamu hilang arah. Dari cerita kamu, ibu menangkap ada perasaan sedih, kecewa, marah, baik marah kepada diri kamu sendiri ataupun marah pada situasi saat ini. Kamu sudah berusaha keras, tapi semua usaha yang kamu lakukan tidak dilihat, tidak dihargai, dan itu pasti sangat terasa tidak adil buat kamu. Pertanyaan-pertanyaan dari keluarga juga pasti memberikan beban yang sangat berat buat kamu. Jadi wajar banget kalau kamu merasa lelah, frustasi, dan ingin menghindar dari kondisi saat ini. Terima kasih ya Alme sudah berani menceritakan cerita ini kepada ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini itu valid dan wajar. Di sini kita akan mencari solusi untuk menghadapi perasaan-perasaan yang kamu rasakan itu. Bisa ceritakan lebih lanjut apa aja upaya yang sudah Almi lakukan untuk memenuhi ekspektasi keluarga Almi? Saya sudah berusaha, Bu. Dimulai dari akademik saya sudah berusaha untuk belajar sekuat semampu saya. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi untuk mendukung nilai akademik saya, dan saya juga sudah berusaha membuat bisnis kecil-kecilan. Namun saya rasa semua usaha saya itu nampak sia-sia. Saya merasa orang tua saya tetap tidak memperlihatkan kebanggaan terhadap saya ataupun selalu merasa cukup kurang atas apa yang saya lakukan. Kamu merasa semua usaha yang kamu lakukan itu tidak dilihat, tidak dihargai. Tapi meskipun sulit, kamu terus berusaha untuk memenuhi ekspektasi keluarga kamu. Mungkin apakah kamu menyadari bahwa mungkin itu adalah berapa kuatnya kamu untuk melalui kesulitan-kesulitan itu? Bagaimana menurut kamu? Saya rasa sebelumnya saya tidak pernah berpikir bahwa saya itu kuat. Saya terlalu fokus terhadap setiap kegagalan saya. Mungkin dari itu saya merasa saya tidak kuat. Setelah saya mendengar pernyataan dari ibu, saya lebih berpikir lagi, mungkin memang saya kuat, tapi karena saya terlalu fokus terhadap kegagalan atau kelemahan diri saya, sehingga perasaan itu mungkin terpendam. Sekarang coba kita pahami situasi pemicunya ya. Apa momen yang membuat Alma itu merasa paling kesulitan? Kalau harus memilih satu momen, Bu, rasanya waktu acara keluarga beberapa bulan lalu, semua orang membicarakan keberhasilan kakak saya. Dari kakak saya yang berhasil cum laude di universitas yang bagus, dan kakak kedua saya yang sukses menjalankan bisnisnya. Setelah itu, salah satu adik saya mencelupkan pertanyaan kepada saya, "Kamu kapan lulus? Dan apa yang sudah kamu capai?" Saya cuma bisa tersenyum waktu adik saya bertanya seperti itu. Jujur saya hancur banget rasanya, saya bingung harus menjawab apa. Saya di situ benar-benar seperti orang yang tidak memiliki kekuatan, Bu. Saya benar-benar bingung harus apa, jadi saya hanya bisa tersenyum menjawab pertanyaan pada saya tersebut. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya
saya dengar waktu acara keluarga saja, tapi waktu saya di rumah pun orang tua saya kerap mempertanyakan hal-hal tersebut. Saat itu terjadi, apa yang kamu pikirkan? Waktu itu yang terlintas di pikiran saya cuma saya memang nggak akan bisa seperti kedua kakak saya. Saya merasa semua ini salah saya karena nggak cukup pintar, salah saya karena nggak cukup berusaha, dan salah saya karena nggak bisa bikin mereka bangga. Pikiran-pikiran itu terus muncul di dalam otak saya, seperti saya ini memang nggak pantas jadi anggota dari bagian keluarga yang hebat ini, Bu. Jadi itu yang kamu pikirkan. Saat pikiran itu terlintas, apa yang kamu lakukan? Biasanya saya cuma diam, merenung, menahan semuanya sendiri, Bu. Kadang saya menangis diam-diam di kamar karena nggak tahu harus ngapain. Mau mengutarakan juga saya bingung harus bilang ke siapa, harus cerita ke siapa. Saya juga sering mencoba mengalihkan pikiran saya dengan kegiatan-kegiatan yang memang saya sukai, seperti menggambar atau ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Tapi hasilnya nggak pernah membuat saya lebih lega atau membuat saya cukup. Akhirnya saya menyalahkan diri saya sendiri seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang coba kita lihat lebih dalam. Kamu merasa tidak cukup baik karena membandingkan diri kamu dengan kakak kamu. Tapi menurut Almi sendiri, apakah baik mengukur diri Almi hanya berdasarkan harapan dan keberhasilan keluarga? Saya rasa tidak, tapi saya merasa nggak punya pilihan lain, Bu. Semua orang di keluarga saya selalu melihat keberhasilan kakak saya sebagai standar di dalam keberhasilan saya juga. Ibu mengerti kenapa kamu berpikir begitu, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa kakak kamu juga memiliki caranya sendiri untuk sukses? Yang satu sukses dengan akademiknya, yang satu sukses dengan bisnisnya. Coba kamu berpikir bahwa kamu juga mungkin punya cara kamu sendiri untuk sukses. Iya, mungkin saya memang mempunyai jalan sendiri untuk sukses. Tapi untuk saat ini saya masih belum tahu, Bu, jalan saya di mana. Saya masih bingung untuk memulai. Saya bingung harus memulai dari mana. Tapi saya berharap kedepannya saya bisa menemukan sesuatu yang membuat diri saya bangga atas saya sendiri. Sekarang kita coba ganti keyakinan itu menjadi lebih positif. Dari saya merasa tidak cukup menjadi saya punya potensi saya sendiri untuk sukses. Ini tidak mudah, tapi Almi bisa mencobanya sedikit demi sedikit. Bagaimana? Itu terlihat lebih baik ya, Bu. Meskipun saya belum sepenuhnya percaya, tapi saya ingin mencobanya, Bu. Mungkin kalau saya pelan-pelan belajar, melihat apa yang bisa saya capai dengan cara saya sendiri, rasanya akan lebih baik. Itu langkah yang bagus, Almi. Memang membutuhkan waktu untuk benar-benar meyakininya. Pelan-pelan saja, yang penting kamu sudah mau mencoba. Baik, sekarang kita istirahat sebentar ya. Almi bisa meregangkan badan terlebih dahulu. Ini ada minuman untuk Almi. Silakan Almi diminum. Iya, Bu. Sekarang kita lanjut lagi ya. Maaf ya harus pindah, tapi semoga ini tempatnya tetap nyaman ya. Iya, Bu. Nyaman kok. Tadi Almi mengatakan kalau Almi terus berusaha untuk menjadi seperti kakak-kakak agar diterima ya. Sekarang coba luangkan waktu sejenak untuk mengosongkan pikiran Almi. Bayangkan jika Almi sepenuhnya menerima diri Almi apa adanya. Terima kelebihan dan kekurangan dengan lapang dada. Almi tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa berharga. Segala usaha dan perjuangan yang kamu lakukan sekarang menunjukkan kekuatan yang kamu miliki. Menerima diri, tidak menyerah, tetapi memberikan ruang pada diri Almi untuk merasa cukup dan damai di tengah ketidaksempurnaan. Bagaimana rasanya? Sejujurnya saya merasa bingung, Bu, dengan segala kerja keras saya sebelumnya untuk berusaha menyamai kedua kakak saya. Sepertinya sulit untuk benar-benar menerima diri saya yang seperti itu. Itu sangat wajar, Almi.
Kita seringkali merasa perlu berubah untuk diterima oleh orang lain. Tapi coba bayangkan, jika kamu menerima diri kamu yang cukup ini sekarang, apa yang bisa kamu banggakan dari diri kamu? Yang bisa saya banggakan dari diri saya mungkin kesungguhan dan kegigihan saya, Bu. Saya tidak pernah tidak berusaha. Saya selalu berusaha walaupun hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Itu hal yang wajar, Alme. Kesungguhan dan sikap pantang menyerahmu itu hal yang sangat positif. Sekarang, bayangkan, diri kamu ini bukan orang yang belum cukup, tapi kamu adalah orang yang terus berusaha dan terus tumbuh. Beri diri kamu ruang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi dengan cara yang sehat dan tidak penuh dengan tekanan. Tapi Bu, saya merasa saya memang belum cukup seperti kakak saya yang sukses. Itu yang selalu saya rasakan, Bu. Hal itu wajar, Alme. Itu perasaan yang valid. Tapi perlu diingat, setiap orang itu punya cara dan waktunya sendiri. Kakak-kakak kamu punya caranya sendiri, kamu tidak perlu menjadi mereka. Kamu juga punya jalan kamu sendiri. Terima diri kamu yang sekarang, itu akan membuka jalan kamu untuk menentukan apa yang sebenarnya membuat kamu bahagia, bukan hanya sekedar memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi menurut Ibu, saya harus mencoba menerima diri saya sendiri, tapi saya tetap berusaha seperti biasa, seperti itu, Bu. Kamu bisa berusaha menjadi lebih baik dengan penuh kasih sayang pada diri sendiri. Dengan menerima diri sendiri akan memberikan energi positif untuk kamu terus berkembang. Kamu bisa mulai melihat potensi dalam diri kamu sendiri. Sepertinya itu lebih menenangkan untuk saya, Ibu. Saya akan mencoba melihat diri saya dengan cara itu. Mungkin kalau saya terus belajar menerima diri saya bisa lebih merasa cukup dan juga lebih fokus pada hal-hal yang memang benar-benar saya inginkan. Itu hal yang bagus. Ini mungkin memerlukan waktu yang tidak sebentar, tapi kamu sudah memulainya dengan pikiran yang positif. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Setelah bercerita, rasanya sedikit lega, Bu. Biasanya saya cuma memendam semuanya sendiri, belum pernah benar-benar cerita ke siapapun. Rasanya seperti beban yang selama ini saya pikul mulai sedikit berkurang. Saya jadi sadar bahwasannya saya harus selalu memenuhi ekspektasi orang lain, apalagi dengan membandingkan diri saya terus-menerus. Mungkin memang nggak mudah, tapi saya merasa lebih siap untuk mulai menerima diri saya apa adanya dan pelan-pelan mengubah cara pandang saya. Alhamdulillah, Alme sudah memahami bahwa penting untuk kita menerima diri kita sendiri. Selanjutnya, langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk melihat potensi dalam diri kamu? Langkah yang bisa saya lakukan mungkin dengan mencoba fokus pada hal-hal yang saya kuasai dan sukai, sambil menghargai setiap usaha yang saya lakukan, sekecil apapun itu. Saya juga ingin belajar untuk menjadi orang yang lebih percaya pada setiap orang, termasuk saya sendiri. Karena setiap manusia itu mempunyai cara suksesnya masing-masing. Selain itu, mungkin saya bisa mulai dengan hal yang saya sukai, yaitu menggambar. Karena sebelumnya kan saya sempat berhenti untuk menggambar. Mungkin saya akan melakukan lagi, Bu, untuk menggambar ini. Sebelum mengakhiri sesi ini, Ibu ingin menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini. Pada sesi ini, kita telah memahami bahwa penting bagi Alme untuk menerima diri Alme sendiri. Perjalanan untuk menerima diri itu tidak mudah dan mungkin tidak sebentar, tapi Alme sudah memulainya dengan mengubah cara pandang Alme terhadap diri sendiri menjadi lebih positif. Fokus pada apa yang Alme sukai dan Alme kuasai. Ingat, setiap orang itu memiliki cara dan jalannya sendiri. Dengan kasih sayang yang tulus pada diri sendiri dan usaha yang konsisten, Alme akan lebih dekat dengan penerimaan diri yang utuh. Dengan diri Alme yang sekarang pasti bisa mencapai tujuan dengan caramu sendiri. Jika Alme merasa memerlukan bantuan lebih lanjut, Alme bisa datang lagi nanti ya. Pasti, Ibu. Saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu telah mendengarkan segala cerita saya, membuat saya menjadi lega. Dan saya juga berterima kasih karena Ibu telah bersedia menyiapkan tempat yang begitu nyaman. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Terima kasih Alme sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah berani menceritakannya dan berani menghadapi perasaan-perasaan yang mungkin membuat Alme tidak nyaman. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu, terima kasih.